Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat, di mana bilangan bulat bagian kedua ini kita akan membahas tentang inverse suatu bilangan, soal cerita, dan operasi bintang. Yuk kita belajar matematika. Pertama kita akan membahas inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Lawan suatu bilangan adalah bilangan yang mempunyai jarak yang sama dari 0 pada garis bilangan tetapi berlawanan arah. Jika kita membuat garis bilangan dan kita menentukan suatu bilangan, contohnya di sini adalah angka 4, maka inverse dari 4 adalah 4 yang memiliki arah berlawanan, yaitu negatif 4. Begitupun sebaliknya. Maka inverse dari negatif 4 adalah 4. Maka kita bisa tulis bahwa inverse dari A adalah negatif A dan inverse dari negatif A adalah A. Mudahnya tinggal mengganti tandanya saja. Inverse dari A itu negatifnya, jika sudah negatif maka yang positifnya. Contohnya, inverse dari 3 adalah negatif 3 dan inverse dari negatif 5 adalah 5. Contoh lainnya, lengkapi kalimat matematika berikut ini sehingga menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, 8 ditambah titik-titik-titik sama dengan 0. Yang kedua, titik-titik-titik ditambah negatif 11 sama dengan 0. Dan yang ketiga, 56 ditambah negatif 56 sama dengan, sesuai dengan pengertian dari inverse sendiri, jika suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya, maka hasilnya itu adalah 0. Maka nilai yang di sini yaitu inverse dari 8 karena hasilnya adalah 0. Maka yang pertama hasilnya itu adalah negatif 8. Yang kedua, titik-titik ini harus diisi dengan inverse dari negatif 11 karena hasilnya itu adalah 0. Maka nilainya yang tepat adalah 11. Untuk bagian ketiga, di sini kita sudah ada nilainya yaitu 56, tetapi negatif 56 itu adalah inverse dari 56. Maka suatu bilangan jika dijumlahkan dengan inverse-nya hasilnya adalah 0, seperti itu. Contoh selanjutnya, tentukan nilai M agar kalimat matematika berikut bernilai benar. Yang pertama, M ditambah 11 sama dengan 0. Yang kedua, negatif 9 ditambah M sama dengan 0. Yang ketiga, M ditambah negatif 8 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal berikut ini hampir sama seperti contoh sebelumnya. Yang membedakan, titik-titiknya di sini diganti dengan suatu huruf, di mana kita harus menentukan berapakah nilai dari huruf tersebut agar kalimat matematika berikut bernilai benar. M ditambah 11 sama dengan 0. Maka nilai M sendiri harus inverse dari 11, yaitu negatif 11. Yang kedua, negatif 9 ditambah M sama dengan 0. Maka nilai M sendiri harus berlawanan dengan negatif 9. Maka nilai M yang tepat adalah 9.
Untuk bagian C, dalam mencari nilai M-nya, kita tidak bisa langsung menentukannya. Langkah awalnya kita harus mengoperasikan nilai negatif 8 ditambah 1 terlebih dahulu, yaitu negatif 7. Nah, jika suatu bilangan ditambah negatif 7 sama dengan 0, ini baru bisa dicari suatu inversnya. Maka nilai M yang tepat adalah 7. Selanjutnya kita ke aplikasi operasi bilangan bulat pada soal cerita. Nah, penggunaan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung pada penyelesaian soal bilangan bulat dalam bentuk soal cerita. Yang membedakannya hanya bentuk soalnya saja. Biasanya kita pengerjaan itu langsung ke angka-angkanya saja. Kalau sekarang aplikasinya itu ke dalam bentuk soal cerita, di mana operasi yang digunakan itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung. Contohnya, Rudi masuk ke lift dari lantai 8. Ia naik lift ke atas sampai 10 lantai, lalu turun 15 lantai, dan keluar dari lift. Di lantai berapakah Rudi keluar dari lift? Sesuai dengan garis bilangan, jika garis bilangannya itu atas dan bawah, maka setiap ke atas itu dijumlah dan setiap ke bawah itu dikurang. Nah, di sini 8 ditambah 10. Tambah ini muncul karena dia itu ke atas. Dan dikurangi 15 ini muncul karena dia turun sejauh 15 lantai. Untuk bilangan bulat dioperasikan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Maka 8 ditambah 10 dulu, hasilnya adalah 18, baru dikurangi 15. Yaitu 3. Maka Rudi keluar di lantai 3. Contoh soal berikutnya, di mana ada aturan penilaian dalam suatu ujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika jawabannya benar, diberi nilai 4. Yang kedua, jika jawabannya salah, diberi nilai negatif 1, dan jika tidak dijawab, diberi nilai 0. Seorang peserta ujian menjawab dengan benar 60 soal, salah 30 soal, dan tidak menjawab sebanyak 10 soal. Berapa nilai total peserta tersebut? Jawab, dari soal tersebut yang dicari adalah total nilai. Maka total nilainya itu didapat dari jumlah nilai yang benar ditambah nilai yang salah dan nilai tidak dijawab. Nah, benar sendiri nilainya adalah 4, di mana peserta tersebut menjawab sebanyak 60 soal dengan benar. Maka 60 dikali 4. Yang kedua, peserta tersebut menjawab sebanyak 30 soal dengan salah. Nah, salahnya itu dikali dengan negatif 1. Dan 10 soal dikali 0 karena tidak dijawab itu diberi nilai 0. Maka 4 dikali 60 hasilnya 240, negatif 1 dikali 30 hasilnya negatif 30, ditambah 0 kali 10 hasilnya adalah 0. Setelah itu dijumlahkan, total hasilnya adalah 210. Maka nilai dari peserta tersebut adalah 210.
Lanjutnya kita ke operasi bintang. Nah, operasi bintang sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah operasi bintang menggunakan simbol. Nah, catatan di sini, bintang sendiri merupakan suatu simbol ya. Jadi, bintang ini bisa diganti dengan tanda apapun. Nah, simbolnya sendiri bisa bintang, pagar, dan delta, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali notasi-notasi yang bisa dipakai dalam operasi simbol ini. Yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata, di mana akan ditulis suatu bacaan atau tulisan dalam soal tersebut. Contohnya, di sini kita menggunakan operasi yang menggunakan simbol terlebih dahulu. Operasi yang menggunakan simbol. Soalnya seperti ini. Jika A bintang B sama dengan 2A dikurangi 3B ditambah 5, maka nilai dari yang pertama 4 bintang 2 dan yang kedua 5 bintang negatif 1. Nah, perlu ditekankan di sini, A di sini adalah bilangan pertama, B adalah bilangan kedua. 2A dikurangi 3B ditambah 5 itu adalah rumusnya. Rumus ini bisa diganti-ganti sesuai dengan permintaan soalnya. Nah, di sini ada 2A. 2A itu artinya 2 dikali A. 3B artinya 3 dikali B, dan nanti hasilnya tinggal ditambah 5. Lanjut ke soal pertama. 4 bintang 2, yaitu 2A dikurangi 3B ditambah 5. Ingat, sesuai dengan rumus kan? 2A dikurangi 3B ditambah 5. A-nya itu adalah bilangan pertama, yaitu 4, dan B-nya itu adalah bilangan kedua, yaitu 2. Maka 2A, jadi 2 dikali 4, dikurangi 3 dikali 2, terus ditambah 5. Hasilnya adalah 8 dari 2 kali 4, dikurangi 6, 6 itu dari 3 dikali 2, dan plus 5 sesuai dengan soal. Maka 8 dikurangi 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 7. Bagaimana dengan soal kedua? 5 bintang negatif 1. Maka 2 dikali bilangan pertamanya itu 5, dikurangi 3 kali bilangan keduanya yaitu negatif 1, terus ditambah 5 sesuai dengan rumusnya. Maka hasilnya 2 dikali 5 adalah 10, negatif 3 dikali negatif 1 adalah plus 3, terusnya ditambah 5. 10 tambah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 18. Jadi untuk operasi menggunakan simbol sendiri disesuaikan dengan simbol yang ditentukan dan sesuaikan dengan rumusnya. Sekarang contoh untuk operasi menggunakan kata-kata. Nah, yang membedakan hanya penggunaan kata-katanya saja. Soalnya seperti ini. Jika A bintang B adalah kuadratkan bilangan pertama. Kuadratkan bilangan pertama. Hasilnya dikurangi dengan 3 kali bilangan kedua. Tentukan nilai 5 bintang 4. Kuadratkan bilangan pertama. Kuadratkan bilangan pertama. Di sini bilangan pertamanya itu adalah 5 dan hasilnya dikurangi 3 kali bilangan kedua. 3 kali dari si 4. Nanti dikurangi. Maka jawab, kalau kita tulis dalam bentuk simbol, maka bakal seperti ini. A bintang B sama dengan A kuadrat, karena kuadratkan bilangan pertama. Dikurangi 3B, karena dikurangi dengan 3 kali bilangan kedua. Ingat, 3B itu bukan 3 sama angka yang kedua, tapi 3 dikali bilangan kedua. Maka kita masukkan ke soal 5 bintang 4 sama dengan
Sesuaikan dengan rumusnya, jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kali 4. 5 kuadrat itu 25, dikurangi 3 kali 4, yaitu 12. Maka 25 dikurangi 12, yaitu 13. Maka hasil dari 5 bintang 4 adalah 13. Perlu ditekankan, kita harus membaca kata-kata ini dengan cermat. Apa yang diminta soal harus kita sesuaikan, seperti itu. Terima kasih. Dalam pembelajaran matematika pada materi bilangan bulat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.